Kalau ngomongin geopolitik, pergerakannya itu emang cepet banget. Ini kita bikin video sekarang nih ya, kita upload minggu depan. Itu bisa jadi pas di-upload, situasi geopolitiknya udah berubah lagi. Bayangin nih, kalau kita balik ke tahun 2020. Ya nggak usah jauh-jauh lah, lu nggak perlu ngomongin tahun 2008, nggak perlu kejauhan. Kita ngomongin 2020 aja. Di 2025 tahun lalu, tidak akan pernah terbayang bahwa yang namanya Cina, Korea Selatan, dan juga Jepang bakalan akrab kayak hari ini. Nggak kebayang, karena emang tiga negara tadi itu adalah rival berat. Rival di masalah ideologi, masalah ekonomi, masalah sejarah juga. Ya lo mungkin mikir, ini kan tiga serumpun, pasti akrab lah bang. Mereka aja mukanya mirip. lah rasis. Mereka itu mirip ya warna kulitnya aja. Mukanya mah beda, meskipun serumpun nih ya, kagak pernah akrab. Sama kayak Indonesia Malaysia, kalau di bola mana pernah akrab, serumpun doang. Lu bayangin nih ya, dalam sejarahnya Korea itu pernah dijajah oleh Kaisar Cina. Dan Korea Selatan modern ini juga nggak suka sama Cina karena Cina ini dekat dengan Korea Utara. Dulu pas perang semenanjung Korea kan Cina belain Korut. Itu kenapa Korsel di zaman dulu nggak demen Cina, di zaman modern pun dia nggak demen Cina juga. Kalau ngomongin Jepang, Korea juga nggak suka sama Jepang karena Jepang pernah ngejajah Korea dengan cara yang sangat brutal. Ya Jepang itu kan zamannya hero itu emang kejem banget, nggak di Cina nggak di Korea. Jadi Korea bisa dibilang ya ada luka batinnya lah. Nah kalau Cina gimana sebaliknya? Cina juga benci banget sama yang namanya Jepang. Ya Nanjing Massacre, lagi-lagi gue sebutin Nanjing Massacre karena ini emang brutal banget. Dan Cina juga nggak suka sama Jepang karena Jepang ini merupakan proksinya Amerika di Asia Timur. Cina itu kan punya kepentingan di laut sebelah timurnya ya. Dan laut sebelah timurnya itu dialangin banyak oleh kepulauan Jepang. Ini ngebuat ya Cina nggak bebas nih geraknya. Nggak bebas gerak ke Cina itu terima kasih karena ya perkara proksinya Amerika alias si Jepang ini. Nah gimana kalau Jepang? Jepang juga benci sama Cina. Kenapa? Karena Cina ini mengganggu stabilitas Laut Cina Selatan. Yes, di Laut Cina Selatan tidak ada wilayah Jepang yang diklaim oleh Cina. Betul. Tetapi kestabilan Laut Cina Selatan itu penting banget buat Jepang. Karena kalau sampai si Laut Cina Selatan ini nggak stabil, banyak konflik-konflik klaim kayak sekarang itu bisa mengganggu perekonomian Jepang. Intinya tiga negara ini tidak akur. Ya meskipun nggak akur tapi karena mereka saling membutuhkan nih ya mereka kan saling membutuhkan perkara ekonomi. Jadi ya mesti pura-pura suka lah. Mereka sering ngadain perjanjian trilateral, bilateral. Aslinya mah saling nggak suka, saling nggak akur. Tapi karena masalah ekonomi, masalah fulus, perkara duit itu ya mau nggak mau mesti pura-pura ramah juga lah. Sampai hari ini tiba-tiba datanglah Donald Trump. China, I know China very well. I know everybody in China. Dengan segudang tarifnya, Donald Trump ini menjadi musuh bersama bagi tiga negara yang nggak akur ini nih. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang Korea Selatan, Jepang sama Cina akrab. Perkara apa ya? Perkara tarif Trump. Karena tiga negara ini sama-sama banyak ekspor ke Amerika. Sekarang sama-sama kena balanya, bala tarif Trump. Lucu kan tiba-tiba dunia itu arahnya berubah. Tapi nggak cuma di Asia Timur doang, di Timur Tengah juga begitu. Lu tahu Iran? Iran ini benci banget sama Saudi. Begitupun Saudi juga benci banget sama Iran. I hate you. Shut up. You pissed me off. I don't give a shit. Fuck you. Ya kalau orangnya awam bilang kan ini Sunni lawan Syiah. ya padahal sih bukan perkara Sunni Syiah ya. Bukan perkara Sunni Syiah doang. Ada beyondnya gitu. Nah selain Iran sama Saudi yang gak akrab, ada juga Turki. Turki ini juga bisa dibilang hubungannya sama Saudi sama Iran agak-agak gak jelas. Kadang akrab, kadang enggak. Ini kan sama-sama Timur Tengah. Cuman tiga bangsa yang berbeda. Ada bangsa Arab, bangsa Persia, sama bangsa Turk. Ini tiga-tiganya saling gak akrab sebenarnya. Based on historical evidence ya. Ini saling gak akrab. Kalau Turki itu kompleks. Kadang dia benci Saudi, kadang suka Saudi, kadang benci Iran, kadang suka Iran. Contoh nih ya, zamannya dulu reporter Saudi dibunuh di Turki, Jamal Khashoggi, itu kan Erdogan menentang keras tuh, menentang MBS. Jadi sempat tegang lah. Nah kalau ke Iran kadang temenan, tapi akhir-akhir ini lagi nggak temenan nih. Perkara apa? Perkara Erdogan ini nggak suka dengan keberpihakan Iran sama faksi di Suriah. Jadi Suriah ini kan ya lagi chaos lah. Jadi Suriah ini kan baru kemarin tuh merdeka lagi. Nah Iran ini memihak kubu yang gak disukain sama Erdogan. Gak bakal kepikiran sama kita di tahun 2020, 5 tahun lalu, kalau tiga negara ini pada akhirnya bisa sejalan nih. Ya at least setidaknya di bulan ini ya mereka bertiga ini cukup sejalan, cukup akrab. Oh nggak kebayang 2020 ngelihat Turki, Saudi sama Iran bareng-bareng, nggak kebayang. Kalau tadi Asia Timur itu bersatu gara-gara tarifnya Donald Trump, kalau sekarang ini Timur Tengah bersatu karena orang yang namanya Benjamin Netanyahu.
Ya Benjamin Netanyahu ini kan emang pembuat onar gitu ya. Udah rahasia umum lah. Si tukang coli ini memang suka membuat kegaduhan. Dulu zamannya Iran sebelum Khomeini, zamannya Reza Pahlavi itu Iran sama Israel akrab. Cuman sejak zamannya Khomeini kan udah nggak pernah akrab lah. Ya sampai sekarang bisa dibilang kalau Iran sama Israel itu memang tidak pernah rukun. Kalau Saudi ini agak unik. Saudi ini memang di zaman dulu sangat bebuyutan musuhan dengan Israel. Tapi akhir-akhir ini tuh ada fakta namanya Abraham Accord. Abraham Accord ini merupakan perjanjian diplomasi normalisasi hubungan Israel dengan Timur Tengah. Itu Bahrain sama Emirat udah tanda tangan. Udah normal hubungannya dengan Israel. Tapi Saudi itu hampir tanda tangan. Sampai akhirnya sekarang nggak jadi. Nggak jadi karena si Benjamin Netanyahu ini ngebohong dia nih. Dia kan ngebohong di soal gencatan senjata dengan Gaza kemarin tuh. Udah bilang gencatan tapi masih diserang juga. Akhirnya batal tuh mau tanda tangan Abraham Accord-nya. Udah gitu ditambah si Benjamin Netanyahu ini sempat ngomong kalau misalnya Saudi pengen nyelamatin orang Palestina, ya udah bikin aja negara Palestina dalam Saudi. Akhirnya marah lah orang Saudi. Pengen nggak marah. Gara-gara sekarang Saudi sama Iran sama-sama benci Israel nih ya. Kemarin tuh sempat ada ketemuan Menteri Pertahanannya Saudi datang ke Iran, datang ke Teheran, ketemu Khomeini. Ini merupakan pertemuan pejabat Saudi pertama di Iran sejak tahun 2006. Artinya ini hal besar nih. Dan buat Turki nih ya, sekarang Erdogan juga lagi nggak suka Israel gara-gara kemarin kan Israel nyerang Suriah. Turki ini nggak mau Suriah nggak stabil. Turki nggak mau karena Turki ini rugi banyak nih. Sejak dulu zamannya ISIS, Suriah jadi nggak stabil. Banyak pengungsi Suriah yang kaburnya ke Turki. Karena Suriah ini kan dekat sama Turki, berbatasan. Jadi sekarang Suriah udah mulai stabil, tiba-tiba Israel nyerang Suriah. Ya Erdogan ngamuk lah. Vaat edilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır. Bakınız bundan bir yıl önce, bundan hiç şüpheniz olmasın. İsrail bir Siyonist terör örgütüdür. Israel ini kan emang negara bangsat, negara atau bukan? Nggak tahu lah. Ngakunya korban tapi nyerang terus. Israel babi. Selama Israel ini masih di bawah kepemimpinannya orang-orang kayak Benjamin Netanyahu ya akan selalu begitu arah politiknya. Pengennya ekspansionis aja gitu. Turki nggak mau kalau sampai Suriah itu nggak stabil lagi, masuk ke perang saudara lagi, sampai ada ISIS lagi, bahaya buat Turki. Karena gini loh, daerah-daerah di Suriah yang berbatasan dengan Turki itu merupakan daerah-daerah di Turki yang kental isu separatisnya. Jadi kalau misalnya Suriah nggak stabil, banyak pengungsi yang pindah ke daerah Turki Timur tuh ya, Turki Selatan, itu bahaya. Nanti bisa-bisa isu separatis di Turki Timur itu makin kuat. Bahaya buat Erdogan. Ya Erdogan ini kan dibilang orang bahaya banget juga bukan. Yang penting mah pokoknya keselamatan Turki lah. Dia nggak mau sampai wilayah Turki yang dipenuhi sama orang Kurdi ini lepas, dia nggak mau. Ya wajar lah, semua pemimpin kan juga begitu. Nah Saudi juga nggak mau Suriah itu nggak stabil lagi, nggak mau Saudi. Saudi ini pengen sekarang Timur Tengah stabil. Dia marah juga kemarin Benjamin Netanyahu nyerang Suriah. Nggak mau dia. Saudi ini sekarang lagi banyak investasi besar-besaran di dunia pariwisata. Kota Neom itu kan tourism tuh, itu bidang tourism. Apalagi Fildun 2034 itu kan di Saudi. Saudi tuh nggak mau Timur Tengah jadi nggak aman. Saudi maunya Timur Tengah dikenal sebagai region yang peaceful. Siapapun yang mengganggu kestabilan di Timur Tengah itu musuhnya Bin Salman. Kenapa sekarang MBS mau jalin hubungan dengan Khomeini lagi? Ya supaya Timur Tengah stabil, supaya investment dia di bidang tourism itu lancar semua, supaya orang mau jalan-jalan ke Timur Tengah. Intinya begitu. Ya itulah yang ngebuat gimana 3 negara di Timur Tengah ini yang hubungannya kompleks ya sekarang mulai berteman lagi nih, si Turki bangsa Turk, Iran bangsa Persia, sama Saudi bangsa Arab. Ya begitulah geopolitik. Jangan heran juga kalau misalnya tahun depan berubah lagi, jangan heran. Tahun depan bisa berubah lagi, kita nggak ada yang tahu, namanya geopolitik nggak ada yang pasti. Ya makanya kita nggak usah terlalu ngefans die hard lah sama sesuatu, karena apapun itu dalam dunia geopolitik sangat gampang berubah. Di dunia geopolitik tidak ada yang pasti kecuali satu hal, kecuali soal India Pakistan. Kalau itu nggak bakalan berubah, itu akan selalu berantem tuh 2 negara. Karena 2 negara ini, India sama Pakistan, dipenuhi oleh orang-orang yang tidak rasional. Mereka ini ngeberantemin apa gue juga nggak paham, kompleks. Padahal kalau mereka damai nih ya, ekonomi mereka berdua bakal membaik. Kalau mereka damai nih ya, prosperity akan meningkat buat kedua belah pihak. Tapi karena mereka ngeributin hal yang tidak rasional, ya you know what, ya akhirnya mereka berantem lulu. Entah apa yang diributin, nggak paham juga. When I will grow up, I will be an army and save Pakistan and destroy India. Kira-kira lebih suka gue bahas geopolitik begini atau bahas video kayak video Jepang kemarin, atau video yang mana? Komen di bawah supaya gue bisa bikin video nih ya lebih terarah lah.
Ngomong-ngomong, lu udah follow brand gue yang baru belum? Brand gue namanya Uncle Johnny. Tuh lo cek Instagramnya. Dalam setahun ke depan nih ya, Uncle Johnny itu bakal jadi brand kebersihan kelamin pria number 1 di Indonesia. Lu perhatiin aja, lu pelajarin tuh gimana caranya. Nanti lu cek bulan Mei tahun depan itu bakal jadi brand number 1 di Indonesia perkara kebersihan kelamin pria ya, spesifik ya. Dan gak lama lagi gue bakal ngeluncurin nih produk cairan perontok jembut, tepatnya krim sih, krim perontok jembut. Krim perontok bulu udah banyak, tapi krim perontok bulu yang gak panas, yang aman dipakai buat di daerah biji lo, itu jarang-jarang. Ada satu tuh impor dari Australia, mahal harganya. Ini gue bikin di lokal, lo pakai di biji lo gak bakal panas. Lo pakai di biji lo aman, udah BPOM pastinya. Gak gampang tuh bikin formulasinya. Siap-siap dah, kita bakal ekspor nih ke Malaysia. Kalau perlu kita ekspor apa ke Iran. Ya minimal ekspor ke Malaysia lah, sebagai diplomasi geopolitik nih, ngirimin krim perontok jembut ke Malaysia. Kita kan saudara serumpun, harus saling jualan gitu.